Kejari tetapkan 2 tersangka dugaan korupsi Bank BPR Bojonegoro. Lepas dari kandang, seekor kera di Tuban mengamuk serang warga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa JTV Bojonegoro. Senang sekali saya Semi Ramadan kembali hadir menjumpai Anda di program Sketsa Bengawan untuk edisi hari ini. Selain 2 informasi utama tadi, kami juga masih memiliki informasi dan juga berita menarik lainnya dari Bojonegoro dan sekitarnya. Pemirsa, mari kita ikuti Sketsa Bengawan selengkapnya. Pemirsa, kita awali informasi yang pertama. Kejaksaan Negeri Kabupaten Bojonegoro menetapkan 2 orang pegawai Bank BPR Bojonegoro sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana korupsi. Keduanya langsung ditahan lantaran diduga terlibat dalam dugaan kredit fiktif sebesar ratusan juta rupiah. Kejaksaan Negeri atau Kejari Bojonegoro menetapkan 2 orang tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi atau tipikor. 2 tersangka yang masing-masing adalah pengusaha bidang konstruksi dan administrator perusahaan daerah Bank Perkreditan Rakyat atau PD BPR Kabupaten Bojonegoro tersebut langsung ditahan pada Kamis. Kedua tersangka yakni Soeharto, selaku pengusaha bidang konstruksi yang juga menjabat Kepala Biro Pemasaran PD BPR, dan Irmawati Fauziah, selaku administrator bank milik Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD Kabupaten Bojonegoro. Kasih Tindak Pidana Khusus atau Pitsus Kejari Bojonegoro, Aditya Sulaiman mengungkapkan, kasus dugaan korupsi di tubuh Bank Plat Merah itu terjadi sejak tahun 2017 silam. Aditya menambahkan, modus kedua tersangka yakni dengan melakukan pinjaman kepada Bank BPR untuk melaksanakan kegiatan. Namun, setelah mendapatkan uang untuk membayar pinjaman oleh tersangka, uang tersebut tidak digunakan untuk membayar pinjaman. Atas perbuatan tersangka, kerugian negara ditaksir mencapai 600 juta rupiah. Ini Kejaksaan Negeri Bojonegoro telah melakukan penyidikan awalnya tahun 2022 terkait kegiatan kredit yang dilakukan di BPR Bojonegoro, di mana penahanan ini kami lakukan sekarang terhadap tersangka SH dan juga IWF. Bagaimana? Kalau SH itu sebagai pengusaha, IWF sebagai administrator di PT BPR. Yang perempuan yang mana ini dan yang laki-laki? Yang laki-laki itu yang adalah SH pengusaha. itu. SH itu laki-laki pengusaha, yang satu lagi ada pegawai bank di BPR Bojonegoro. Selanjutnya, kedua tersangka telah ditahan di Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas kelas 2A Bojonegoro selama 20 hari ke depan untuk proses hukum selanjutnya. Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat dengan pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana yang diubah di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi, CO Pasal 55 KUHP dengan ancaman penjara 10 tahun penjara. Samsul Alim, JTV, Bojonegoro. Sementara itu, seekor kera mengamuk di sekolah dasar hingga lukai seorang warga di Kabupaten Tuban setelah lepas dari kandangnya. Akibatnya, korban mengalami luka cakar cukup dalam di bagian tangan. Proses penangkapan berlangsung menegangkan lantaran kera sangat agresif dan berusaha menyerang petugas. Seekor kera milik warga Desa Mentoso, Kecamatan Jenuh, Kabupaten Tuban pada Rabu siang lepas dari kandang dan mengamuk di sekolah dasar wilayah setempat. Sejumlah siswa dan guru panik lantaran kera berusaha menyerang siswa yang di dekatnya. Karena khawatir dapat membahayakan siswa, selanjutnya pemilik kera bernama Panisah, 54 tahun, warga setempat, menghubungi petugas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tuban, serta petugas pemadam kebakaran PLTU Tanjung Awar-Awar. Proses penangkapan pun berlangsung cukup menegangkan, lantaran kera yang cukup agresif ini berusaha menyerang petugas. Bahkan kera ini sempat beberapa kali berlari dari pohon ke pohon. Kera ini berhasil ditangkap setelah digiring masuk ke dalam rumah warga. Kabid Damkar Kabupaten Tuban, Sutaji mengatakan, pemilik kera mengalami luka cakar pada tangan bagian kiri saat berusaha menangkap kera miliknya yang lepas. Iya, jadi kemarin kami tim Damkar menerima laporan dari perangkat desa Mentoso Kecamatan Jenuh bahwa ada kera liar yang lepas dari kandangnya, kemudian masuk ke sekolah SD. Dikarenakan kera tersebut itu mengganggu, mengejar anak-anak,
maka kami segera bergegas menuju ke lokasi. Karena jarak kita antara Mako sama sekolahan agak jauh, nah kita kolaborasi sama PLN Nusantara di PLTU Tanjung Awar-Awar. Rekan-rekan kami hubungi, kemudian membantu kami dan berhasil menangkap kera tersebut. Kenapa kita bergegas untuk segera berkolaborasi? Karena kera tersebut telah melukai pemilik, jadi mencakar pemiliknya sampai kondisinya luka agak dalam. Ya, setelah kami tangkap, kera tersebut secara sukarela diberikan dari pemilik kepada pihak PLN Nusantara, PLTU Tanjung Awar-Awar. Khawatir kejadian serupa terulang, pemilik menyerahkan kera ke petugas pemadam kebakaran PLTU Tanjung Awar-Awar untuk ditangkar. Siki Muhammad, Husni Mubarak, CTV, Tuban. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan kunjungan ke Kabupaten Bojonegoro. Kunjungan tersebut dalam rangka Roadshow Bes KPK 2024 yang bertajuk Jelajah Negeri Membangun Anti Korupsi. Program Roadshow Bes Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK di Kabupaten Bojonegoro resmi dimulai. Pembukaan program kampanye anti korupsi itu digelar di Pendopo Malopati Bojonegoro pada Kamis 6 Juni 2024 pagi. Turut hadir dalam kegiatan ini penjabat Bupati Bojonegoro Adrianto bersama dengan Forkopimda, seluruh kepala OPD, camat se-Kabupaten Bojonegoro, serta anggota DPRD Bojonegoro. PJ Bupati Bojonegoro Adrianto dalam sambutannya mengapresiasi program bertajuk Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi yang diprakarsai oleh lembaga anti rasuah tersebut. Adrianto menambahkan, Kabupaten Bojonegoro menjadi salah satu lokasi dari kegiatan tahunan KPK tersebut. Kehadiran KPK diharapkan dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada masyarakat tentang korupsi. Dengan begitu, akan menumbuhkan sikap jujur dan meningkatkan integritas warga Kabupaten Bojonegoro. Harapan saya tentunya dengan kehadiran dari para pimpinan, para pejabat, dan Bu Aida dan jajaran dari KPK hari ini, selama beberapa hari ke depan, kita bisa menjadikan semua masukan dari Bojonegoro, dari Bu Aida dan para jajaran ini dari KPK menjadi modal kita untuk kita bisa menghindari kebutuhan dari sumber daya tadi. Kita bisa terus memperkuat resource kita, sumber daya kita, baik sumber daya manusianya, termasuk tadi yang saya sampaikan di awal adalah dari sisi integritas kita semua. Dan dari rundown kegiatan Bu Aida saya catat cukup banyak, cukup padat beberapa kegiatan kita. Nanti siang insya Allah kita akan ketemu dengan para kades dan mudah-mudahan kita dengan seluruh jajaran pelaksana pemerintahan ini juga akan memberikan dan menanamkan fondasi pemahaman dan ide-ide untuk bagaimana kita membangun Bojonegoro ini secara lebih baik dengan berdasarkan tata kelola yang jauh lebih baik. Dan tentunya juga saya secara khusus ingin menyampaikan terima kasih kepada Pak Inspektur, Pak Teguh, Pak Teguh yang di ujung. Ini Bu Aida, Pak Teguh yang menjadi KIC kegiatan ini, saya tahu beliau begitu sibuknya Bu menyiapkan kegiatan ini, tapi tentunya harapan saya tentunya adalah setelah ini apa yang harus kita lakukan Pak Teguh. Saya kira itu penting. Jadi jangan sampai kegiatan ini hanya selesai di hari ini satu hari Minggu, tapi harusnya kita bisa tindak lanjuti setelah ini apa yang harus kita lakukan. Sementara itu, Direktur Jejaring Pendidikan KPK, Aida Ratna Zulaiha mengungkapkan, program ini diharapkan dapat menjalin komunikasi yang baik antara masyarakat dengan pemerintah daerah untuk bisa membangun budaya anti korupsi dan bersih dari tindak pidana korupsi. Dengan kedatangan Roadshow Bes KPK, pihaknya berharap upaya pencegahan korupsi di Bojonegoro tahun ini bisa meningkat. KPK dengan tema Hajar Serangan Fajar. Kita tahu dalam waktu dekat kita akan menghadapi proses pilkada pemilihan kepala daerah, di mana tema ini diusung oleh KPK untuk sebagai bagian dari kampanye anti korupsi pada proses politik yang ada di pemerintah daerah, yaitu pemilihan kepala daerah.
Nah, Bapak dan Ibu sekalian, tapi karena yang hadir di sini luar biasa, ini seluruh jajaran pemerintahan daerah, maka saya akan sedikit menyampaikan beberapa hal yang lebih luas lagi. Jadi kami nanti akan menghadirkan sesuai tema yang di sini, pembangunan integritas untuk jajaran pemerintahan. Nah, mungkin waktunya sedikit gitu, tapi semoga dalam waktu yang singkat ini kita bisa ada beberapa hal yang bisa kita sampaikan kepada Bapak dan Ibu, dan sekali lagi mungkin dan semoga itu bermanfaat dalam menghadapi kehidupan atau menghadapi kondisi sehari-hari di lingkungan pemerintahan. Diketahui bus KPK akan mengunjungi 8 kabupaten atau kota dan 4 provinsi di Pulau Jawa, yaitu Provinsi Jawa Timur, meliputi Kabupaten Bangkalan, Bojonegoro, dan Kota Surabaya. Berikutnya di Provinsi Jawa Tengah, meliputi Kabupaten Brebes, Wonosobo, dan Kota Semarang. Provinsi Jawa Barat, meliputi Kabupaten Cianjur, Bandung Barat, dan Kota Bandung, serta Provinsi Banten, meliputi Kabupaten Lebak, Pandeglang, dan Serang. Samsul Alim, CTV, Bojonegoro. Imbas relaksasi HET beras oleh pemerintah, harga beras di Tuban melonjak naik. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di Sketsa Bengawan. Wes lah Mas, awak dhewe iki ora mungkin iso ngrubah keadaan. Wis to, Dik, iso. Tapi Mas, Ojo tapi-tapi nek, Dik. tangan kita dulu apa Mas? Mas ampun kok bodek. Anu, Dik, aku lomeng bersih-bersih kandang lah, licik to, Dik. Kayak pengok. Wis to, Dik. Dhewe iso ngrubah keadaan. Terus piye carane? Ya carane aja golput, Dik. Iling, sediluk maneh Pilkada Bojonegoro. Iki lho. Iki tahap-tahapane. Ojo lali, tanggal 17 November 2024 teko nang TPS coblos pilihan. Suarane awak dhewe iki iso nentukno masa depan Bojonegoro 5 tahun ke depan. Piye? Ojo lali lho, Dik. Terserah awak Mas. Loh, masalah pilkada ojo terserah. Ojo lali nyoblos ya, Cah. Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro. Pemirsa, terima kasih Anda masih di Sketsa Bengawan. Pemerintah kembali melakukan relaksasi atau menaikkan harga eceran tertinggi atau HET beras premium dan medium di pasaran. Kondisi ini membuat harga beras di sejumlah pasar tradisional melonjak naik. Kenaikan harga sebesar Rp1.000 per kilogram ini banyak dikeluhkan oleh masyarakat, khususnya ibu rumah tangga. Harga beras di sejumlah pasar tradisional Kabupaten Tuban melonjak naik. Kondisi tersebut salah satunya seperti terpantau di Pasar Baru di Jalan Gajah Mada, Kabupaten Tuban pada Jumat pagi. Kenaikan ini terjadi setelah pemerintah melalui Badan Pangan Nasional, pemerintah kembali melakukan relaksasi atau menaikkan harga eceran tertinggi atau HET beras premium dan medium di pasaran. Beras kualitas medium yang sebelumnya dijual dengan harga Rp10.900 per kilogram, kini dinaikkan HET-nya menjadi Rp12.500 per kilogram. Sementara beras kualitas premium yang sebelumnya dijual dengan harga Rp13.900 per kilogram, dinaikkan HET-nya menjadi Rp14.900 per kilogram. Kondisi ini memicu kenaikan harga beras di pasaran. Harga beras kualitas medium yang sebelumnya dijual para pedagang dengan harga Rp11.500, kini naik menjadi Rp12.500 hingga Rp13.000 per kilogram tergantung mereknya. Sementara untuk beras kualitas premium, kini berada di kisaran Rp13.500 hingga Rp14.500 per kilogramnya. Harga beras
harga sekarang mulai ikut naik, yang dari awalnya mulai harga 11,5, jadi kalau saya ambil dari selepan jadi 12.000, sekitar 12.000. Itu untuk jenis premium atau medium? Itu untuk yang medium. Untuk yang premium? Untuk yang premium untuk sekarang ini belum terlalu naik sih, tapi saya ambilnya dari seleb sekitar 14-an, itu ada yang 13-an, tergantung merek capnya. Mbak, untuk penjualan gimana? Untuk penjualannya, untuk sekarang belakangan ini tuh belum terlalu ramai, sekitar 2 ton sampai 2 ton setengah. Sementara itu, kenaikan harga beras ini banyak dikeluhkan para pembeli, khususnya ibu rumah tangga. Mereka merasa keberatan lantaran semua kebutuhan pokok naik, sementara gaji yang diterima suami sebagai karyawan tidak ada kenaikan. Untuk dikonsumsi sendiri atau dijual lagi? Bu, dengan harga beras naik ini komentarnya gimana, Bu? Ya mohon diturunkan harga sembako, itu kan beras saja ya. Sembako kayak minyak, beras, gula, bahan pokok. Berat, Bu, ya? Iya. Karena semuanya naik, Bu, ya? Iya. Masyarakat berharap kepada pemerintah untuk meninjau ulang keputusan relaksasi HET beras tersebut, sehingga harga beras di pasaran bisa kembali normal. Siki Muhammad, Husni Mubarok, CTV, Tuban. Sementara itu, warga di Kabupaten Ngawi mengeluhkan sulitnya mendapatkan gas LPG 3 kg. Meskipun ada harganya mahal mencapai Rp22.000 hingga Rp24.000 per tabungnya. Sudah hampir sebulan terakhir, gas LPG ukuran 3 kg semakin sulit dicari di sejumlah toko atau kios di Kabupaten Ngawi. Kondisi tersebut salah satunya seperti yang dirasakan warga Kelurahan Ketanggi, Kecamatan Kota Ngawi, Kabupaten Ngawi pada Jumat. Di toko milik Tini Miasih di kelurahan setempat, stok LPG 3 kg telah kosong akibat berkurangnya pasokan dari pangkalannya. Biasanya dalam 1 minggu, Miasih mengaku mendapatkan 2 kali pasokan gas sebanyak 20 tabung. Namun saat ini dalam 1 minggu hanya mendapatkan 1 kali pasokan. Menurutnya selain pasokan terhambat, juga ada kenaikan harga dari pangkalan. Juga telat, terus dari agennya juga telat. Terus kita sampai kekurangan soalnya banyaknya pelanggan yang berminat. Kalau untuk pengiriman dari agen seminggu berapa kali? Seminggu sekali. Berapa tabung? 20 tabung. 2 kali, seminggu 2 kali. Ini dari agennya telat, jadi seminggu sekali, cuma bagian seminggu sekali. Terus untuk harga sebelumnya berapa, Mbak? Harga sebelumnya untuk dari sananya? Iya. Sekitar 17 sampai 19. Terus sekarang? Sekarang naik 19. 19 ya? Jual berapa, Mbak? 22.000. 2.000 ya? Harapannya dari agennya nggak sampai telat-telat, jadi kita juga lancar pengirimannya, lancar dari pembelinya juga. Sementara itu, pedagang warung kopi Aris Wardoyo mengaku kelangkaan gas LPG membuat warga resah. Karena LPG sulit dicari, walaupun ada dirinya harus antri membawa KTP untuk mendapatkan gas LPG yang harganya Rp23.000 per tabungnya. Ini langka. Sulit nggak, Mas? Iya, sulit banget. Itu ada, cuma harus pakai KTP, itu pun juga harus antrinya lama banget. Lama banget ya? Iya. Berapa harganya, Mas? Sekitar 22 sampai 24. Ada yang 22, ada yang 24. Berarti ada kenaikan, Mas? Iya, kenaikan. Dulu kan sebelumnya itu 18 ribuan. Sekarang jadi 24 ya? Iya, sekarang jadi 24. Susah nggak, Mas? Susah sekali. Untuk LPG itu ya? Iya, susah sekali. Bingung. Harapannya, Mas? Harapannya sih ya biar nggak langka lagi. Kini warga dan pedagang hanya berharap kepada pemerintah setempat untuk mengatasi kelangkaan dan menstabilkan pasokan dan harga gas. Ita Wahyu, CTV, Ngawi. Pemirsa, pemerintah Kabupaten Ngawi menjamin ketersediaan untuk hewan kurban aman pada momentum Hari Raya Idul Adha tahun ini. Hal ini mendasar hasil pendataan di tingkat peternak seluruh wilayah setempat. Ketersediaan hewan kurban baik sapi, kambing, dan domba di Kabupaten Ngawi dipastikan aman. Bahkan jika melihat kebutuhan untuk tingkat lokal Ngawi masih sangat surplus 9%. Pelaksana tugas Kepala Bidang Kesehatan Hewan, Dinas Perikanan dan Peternakan Ngawi, Tony Wibowo menjelaskan, untuk saat ini
Ketersediaan hewan kurban mulai dari jenis sapi sebanyak 2.892 ekor, kambing 13.460 dan domba 402 ekor. Menurutnya, jika melihat kebutuhan pada pelaksanaan Hari Raya Kurban tahun 2023 untuk sapi 2.651 ekor, kambing 12.339 dan domba 369 ekor, maka ketersediaan hewan kurban saat ini masih cukup aman. Termasuk beberapa hewan kurban dari Ngawi juga dikirim ke beberapa daerah seperti Jakarta, Bandung, Semarang. Meski diprediksi kebutuhan hewan kurban tahun ini meningkat, namun dipastikan bisa terpenuhi. Tahun 2024 ini Kabupaten Ngawi bisa kita sampaikan untuk sapi potong itu sekitar 2.600-an ya, tepatnya 2.651 ekor. Sementara kambing sekitar 12.339 ekor, domba 369 ekor. Kemudian untuk mencukupi kebutuhan tersebut, kita sudah mendata di berbagai pelaku usaha ternak tersebut. Itu kita dapatkan data yaitu ketersediaan untuk sapi itu 2.892 ekor, kambing sekitar 13.460 dan domba 402 ekor. Jadi menurut perhitungan sekitar ada kenaikan sekitar 9%, antara selisihnya ada sekitar 9% untuk sapi, untuk kambing juga 9% dan domba sekitar 8%. Jadi bisa disimpulkan bahwa antara kebutuhan dan ketersediaan itu surplus. Untuk Ngawi kita surplus ya. Jadi insya Allah mencukupi kebutuhan hewan kurban di wilayah Kabupaten Ngawi. Sementara itu, untuk menjamin kesehatan hewan kurban, pihaknya secara rutin dengan melibatkan sekitar 28 petugas melakukan pemantauan, mulai dari hewan kurban yang masuk pasar ataupun di setiap kandang peternak. Ito Wahyu, CTV Ngawi. 6 lapak dibobol maling pedagang di Pasar Baru Tuban resah. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di Sketsa Pengawan. Hei, Nduk. Bapak ki wis bolak-balik ngendari awakmu to. Aja cedak-cedak karo bocah cok iki. Dek iki ora padha karo awake dhewe, Nduk. Tapi Bapak, Opi wis kadung cinta kali Mas Arga. Cinta kok karo bocah sing gak jelas prejengane koyo ngene iki. Mas yo prejengane gak jelas kok ngene iki, tapi cah iki gemati lho Bapak kalih kula. Tanganem. Aja demak-demek nayang ku anakku. Repot nek musuh wong ora tau nom. Kenapa kowe gak iki? Tak kon milih jago calon jagoanku kowe gak gelem. Ona anu. Bapak, jenenge pilihan niku kan hak pribadi, mboten saged dipaksa. Leres niku, Pak. Apane sing leres? Bapak, iki kan wis meh Pilkada Bojonegoro. Sapa ngerti pilihane Bapak kalih Mas Arga mungkin padha. Oh iya ya, Nduk. Iki wis meh Pilkada Bojonegoro. Njur sok kapan kuwi? Tanggal 17 November 2024, Bapak. Iki lho tahap-tahapane. Iki lho. Ojo lali tanggal 17 November 2024 teko ning TPS coblos pilihan 6 karena pilihan 6 menentukan masa depan Bojonegoro 5 tahun ke depan. Sik, aku tahu krungu iki. Iki lah omonganku to. Ojo lali budal nyoblos ya, Cah. Ayo memilih untuk Bojonegoro.
Pemirsa, terima kasih Anda masih di Sketsa Bengawan. Sejumlah toko milik pedagang di pasar tradisional Kabupaten Tuban dibobol maling. Akibatnya gula, minyak bawang, dan sejumlah uang tunai amblas digondol oleh pencuri. Kondisi ini membuat para pedagang di pasar setempat cukup resah, lantaran kejadian tersebut terjadi secara terus-menerus. Para pedagang di Pasar Baru Jalan Gajah Mada, Kabupaten Tuban pada Kamis pagi dibuat resah dengan hilangnya barang dagangan mereka. Sebanyak 6 toko dibobol maling dalam waktu seminggu terakhir. Dari keterangan para korban, pencuri membobol kunci toko dan menggasak sejumlah barang yang ada di dalamnya. Hal ini diketahui korban saat hendak berjualan dan mendapati kunci gembok sudah rusak dan beberapa barang juga hilang. Menurut para pedagang yang menjadi korban, ada sedikitnya 6 toko yang dibobol oleh maling dalam 1 minggu terakhir. Maling tersebut menyasar barang dagangan mereka, mulai dari gula, minyak goreng, bawang, hingga uang tunai. Para pedagang berharap agar pengelola pasar setempat memasang kamera CCTV di sejumlah area pasar, sehingga kejadian serupa tidak terulang kembali. Bu, ini yang kalau di toko sini yang kehilangan apa saja, Bu? Rentengan gini loh Mas, apa itu ada kopi, ada Good Freeze, ada Milo, ada apa cappuccino. Itu masing-masing berapa renteng Bu sampai ini? Kira-kira ada 12-an enggak? 12-an ya? Iya. Itu masuknya gimana caranya, Bu? Paling ya dibandrek kuncinya, iya kuncinya. Itu tahu-tahu hilang pas gimana, Bu? Pas pagi? Pagi mau disobek, mau dituangin ke dalam gelas, tahu-tahu sudah nggak ada itu ya, Bu. Bu, ini yang ngalamin kayak gini di sini siapa saja? Banyak kan? Banyak. Ada bawang brambang, toko sebelah, ada minyak. Bawang merah sama bawang putih sama uangnya sekitar 200-an. Nah, itu kalau yang bawang merahnya itu diambil berapa kilo? Iya sekitarnya 5 kiloan ada, terus bawang putih 5 kiloan ada. Soalnya aku niteni wis mundung-mundung kalong. Itu pas hilang itu tahu-tahu gimana, Bu? Orangnya Mas? Yo saya tahu-tahu nih aku pas mau buka itu gue kan teter, terus mlebu kok kalong kabeh, ikan kalong. Sementara itu terkait kejadian ini, pihak pengelola Pasar Baru Tuban mengaku tengah mendatangi sejumlah korban. Agar kejadian serupa tidak terulang, pihak pengelola pasar akan memperketat penjagaan khususnya saat malam hari. Kita bersama keamanan, kita sudah bekerja keras dengan kita hanya tidak ada laporan di kantor, kita hanya dengar. Itu pun langsung kita terjun ke tempat yang kejadian itu sama-sama keamanan yang di situ. Pak, ini kalau malam itu keamanannya keliling atau gimana caranya? Keamanan itu setiap 2 jam atau bahkan 1 jam keliling, sudah keliling. Akibat kejadian pencurian ini, para pedagang merugi antara ratusan ribu hingga jutaan rupiah. Mereka berharap pelaku segera ditangkap agar kejadian serupa tidak kembali terulang. Siki Muhammad, Husni Mubarok, CTV, Tuban. Sementara itu, mendekati Hari Raya Idul Adha, perajin besek bambu di Kabupaten Jombang kebanjiran pesanan. Mereka mendapatkan pesanan besek untuk tempat pembagian daging kurban. Tak tanggung-tanggung, kenaikan pesanan mencapai hingga 600%. Mendekati Hari Raya Idul Adha, perajin besek bambu di Desa Kertorjo, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang terlihat sibuk. Sejumlah warga yang didominasi perempuan lansia ini terus menganyam bambu dengan telaten untuk menyelesaikan banyaknya pesanan yang datang. Tangan dan matanya bergerak seirama membentuk anyaman bambu menjadi wadah berbentuk kotak dengan aneka ukuran. Sementara tidak jauh dari tempat menganyam, perempuan lain sedang membelah bambu menjadi lembaran kecil dan halus. Bambu yang sudah memiliki ukuran sama dan rapi ini menjadi bahan sebelum dianyam menjadi keranjang wadah daging kurban. Susanti, pemilik usaha besek bambu ini, mengakui bahwa usahanya merupakan warisan turun-temurun dari kakek buyutnya. Dirinya mengakui di Hari Raya Kurban ini pesanan besek keranjang bambu terus meningkat pesat. Jika biasanya 1 bulan hanya mendapatkan pesanan 1000 besek, kali ini meningkat menjadi 6000 besek. Alasan ramah lingkungan menjadi daya tarik takbir masjid maupun lembaga penyembelih hewan kurban memilih besek bambu sebagai wadah pembagian daging kurban. Naik pemesanannya. Dari berapa ke berapa sebelumnya? Sebelumnya dari 1000. Dalam 1 bulan ini bisa 6.000. Pesannya dari mana pemesannya ini? Ini dari daerah Krian. Terus mana saja selain Krian? Surabaya, Jombang, Kalimantan.
Rata-rata alasannya apa kok pakai besek ini? Ramah lingkungan. Untuk harga besek bambu per pak isi 10 dijual dengan harga Rp10.000 hingga Rp15.000, tergantung ukuran dan bentuk yang diinginkan oleh pemesan. Usaha besek warisan keluarganya ini terus eksis terutama saat memasuki Hari Raya Kurban atau hari-hari tertentu. Saiful Mu'alimin, CTV, Jombang. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri sketsa Bengawan untuk edisi hari ini. Jangan lupa follow akun sosial media kami di bawah ini. Kirimkan kritik dan saran Anda ke alamat email kami ctvbojonegoro@ctv.co.id. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Semi Ramadan bersama kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam CTV Bojonegoro. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melakukan kunjungan ke Kabupaten Bojonegoro. Kunjungan tersebut dalam rangka Roadshow Bus KPK 2024 yang bertajuk Jelajah Negeri Membangun Anti Korupsi. Turut hadir dalam kegiatan ini penjabat Bupati Bojonegoro, Forkopimda, Camat se-Kabupaten Bojonegoro, anggota DPRD Bojonegoro, serta tamu undangan lainnya. Roadshow Bus KPK nantinya akan mengadakan kegiatan edukasi pelajar, sosialisasi bagi ASN, temu komunitas, kuliah umum, nonton bersama film anti korupsi, senam bersama anti politik uang, hajar serangan fajar, pameran UMKM, dan layanan publik, juga eksekutif briefing bersama dengan Forkopimda. Penjabat Bupati Bojonegoro Adrianto dalam sambutannya menyampaikan, dengan adanya kegiatan ini diharapkan dapat memberikan edukasi serta menanamkan budaya anti korupsi di lingkungan pemerintahan di Kabupaten Bojonegoro. PJ Bupati Bojonegoro Adrianto juga berterima kasih sebab KPK telah memilih Kabupaten Bojonegoro untuk acara ini. Pihaknya menyambut baik dan akan terlibat langsung untuk mensosialisasikan pendidikan anti korupsi. Harapan saya tentunya dengan kehadiran dari para pimpinan, para pejabat, dan Bu Aida dan jajaran dan KPK hari ini, selama beberapa hari ke depan, kita bisa menjadikan semua masukan dari Bojonegoro, dari Bu Aida dan para jajaran ini dari KPK menjadi modal kita untuk kita bisa menghindari bentukan dari sumber daya tadi. Kita bisa terus memperkuat resource kita, sumber daya kita, baik sumber daya manusianya, termasuk kan yang saya sampaikan di awal adalah dari sisi integritas kita sendiri. Dan dari rundown kegiatan Bu Aida saya catat cukup banyak, cukup padat beberapa kegiatan kita. Nanti siang insya Allah kita akan ketemu dengan para kades dan mudah-mudahan pertemuan kita dengan seluruh jajaran pelaksana pemerintahan ini juga akan memberikan dan menanamkan fondasi pemahaman dan ide-ide untuk bagaimana kita membangun Bojonegoro ini secara lebih baik dengan berdasarkan tata kelola yang jauh lebih baik. Dan tentunya juga saya secara khusus ingin menyampaikan terima kasih kepada Pak Inspektur, Pak Teguh, Pak Teguh yang ditunjuk. Ini Bu Aida, Pak Teguh yang menjadi KIC kegiatan ini, saya tahu beliau begitu sibuknya Bu menyiapkan kegiatan ini, tapi tentunya harapan saya tentunya adalah setelah ini apa yang harus kita lakukan Pak Teguh. Saya kira itu penting. Jadi jangan sampai kegiatan ini hanya selesai di hari ini satu hari Minggu, tapi harusnya kita bisa tindak lanjuti setelah ini apa yang harus kita lakukan. Sementara itu, Direktur Jejaring Pendidikan KPK, Aida Ratna Zulaiha mengungkapkan, program ini diharapkan dapat menjalin komunikasi yang baik antara masyarakat dengan pemerintah daerah untuk membangun budaya anti korupsi dan bersih dari tindak pidana korupsi. Dengan kedatangan Roadshow Bus KPK, pihaknya berharap upaya pencegahan korupsi di Bojonegoro tahun ini bisa meningkat. KPK dengan tema Hajar Serangan Fajar. Kita tahu dalam waktu dekat
kita akan menghadapi proses pilkada pemilihan kepala daerah, di mana tema ini diusung oleh KPK untuk sebagai bagian dari kampanye anti korupsi pada proses politik yang ada di pemerintah daerah, yaitu pemilihan kepala daerah. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, tapi karena yang hadir di sini luar biasa, ini seluruh jajaran pemerintahan daerah, maka saya akan sedikit menyampaikan beberapa hal yang lebih luas lagi. Jadi kami nanti akan menghadirkan sesuai tema yang di sini, pembangunan integritas untuk jajaran pemerintahan. Nah, mungkin waktunya sedikit gitu, tapi semoga dalam waktu yang singkat ini kita bisa ada beberapa hal yang bisa kita sampaikan kepada Bapak dan Ibu, dan sekali lagi mungkin dan semoga itu bermanfaat dalam menghadapi kehidupan atau menghadapi kondisi sehari-hari di lingkungan pemerintahan. Diketahui bahwa kegiatan roadshow KPK ini bakal berlangsung mulai 6 Juni 2024 hingga 9 Juni 2024 mendatang. Samsul Alim, CTV, Bojonegoro. Para perwakilan peserta Pekan Batik Daerah Budaya Bangsa yang digelar pemerintah Kabupaten Bojonegoro mengikuti Femtrip mengelilingi wisata Bojonegoro pada Jumat 6 Juni 2024. Terlihat dengan penuh semangat dan keceriaan, para peserta ini mengunjungi berbagai objek wisata andalan Kabupaten Bojonegoro. Adapun untuk rute Femtrip ini diantaranya mengunjungi Geopraktek Saswonocolo yang ada di Kecamatan Kedewan, wisata edukasi gerabah yang ada di Desa Rendeng, Kecamatan Malo. Kemudian agrowisata Blimbing, Desa Ringinrejo, Kecamatan Kalitidu, serta wisata Kayangan Api di Desa Sendangharjo, Kecamatan Ngasem. Salah satu peserta Femtrip yaitu Tikno Wirayudo menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pemkab Bojonegoro, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Bojonegoro, dan semua pendukung acara kali ini. Ia juga menyampaikan bahwa ia senang bisa melihat secara langsung objek wisata yang biasanya hanya bisa dilihatnya melalui media sosial. Tikno juga menceritakan bahwa Pemkab Bojonegoro memberikan fasilitas penuh pada kegiatan ini. Ia juga menceritakan pengalaman yang cukup mengembirakan saat off-road meskipun panas tapi tetap menyenangkan. Terima kasih banyak kepada Pemkab Kabupaten Bojonegoro, Disbupar Bojonegoro, dan semua pendukung acara hari ini. Kami sangat bersyukur, kami asosiasi dari Jawa Timur mengucapkan terima kasih banyak atas diberikan hari ini. Perjalanan kami yang sangat luar biasa yang tidak pernah kami lakukan selama ini dengan destinasi yang luar biasa. Yang pertama adalah kilang minyak yang memang ini sangat legenda, yang mana ini adalah warisan dari leluhur kita, warisan dari penjajah kita, tapi sekarang masih eksis dan mempekerjakan rekan-rekan kami warga di Bojonegoro yang sampai sekarang masih eksis. Yang kedua, tadi kami berkunjung ke kerajinan tanah liat, yaitu di sana kami juga dibelajari edukasi bagaimana cara membuat sesuatu yang indah, sesuatu yang memang benar-benar selama ini belum pernah kami kerjakan. Yang ketiga, kami juga tadi diajak ke wisata Ngunduh Blimbing, ya, yang tepatnya itu di desa Ringinrejo di tepian Bengawan Solo. Ini sangat luar biasa. Ini bisa jadi percontohan desa-desa di seluruh Indonesia. Semoga desa-desa di Bojonegoro bisa menjadi desa wisata dan desa percontohan. Yang terakhir saya sangat berkesan di Kayangan Api. Ini adalah warisan leluhur yang nenek moyang kami belum dilahirkan tapi sudah ada. Dan ini api abadi. Dan kami sangat bersyukur bisa di sini, bisa menikmati keindahan dan kesakalan Kayangan Api yang hanya dimiliki Jawa Timur. Ini sangat luar biasa. Mari kita bangga punya Kayangan Api. Kami menghimbau semua warga Indonesia, masyarakat Jawa Timur, terutama masyarakat Bojonegoro, ayo rame-rame berkunjung wisata Bojonegoro, baik kuliner atau tempat rekreasi. Ia berharap desa-desa yang ada di Bojonegoro dapat menjadi desa wisata dan desa percontohan di Indonesia.
Ia juga mengajak kepada semua warga Indonesia, umumnya, serta masyarakat Jawa Timur khususnya, untuk berkunjung ke destinasi wisata di Bojonegoro. Tim Liputan JTV. Universitas Bojonegoro dan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta resmi menjalin kerjasama di bidang Tridharma Perguruan Tinggi dan pendampingan pembukaan Fakultas Geografi di Universitas Bojonegoro. Hal itu mengemuka dalam penandatanganan kerjasama yang dilakukan oleh Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Pengajaran UGM, Dr. Wening Udasmoro SSM Hum DEA, dengan Rektor Universitas Bojonegoro, Dr. Tri Astuti Handayani SHMM M Hum, di kantor Rektorat UGM pada Kamis 6 Juni 2024. Ada 3 rencana kerjasama yang telah disepakati oleh Unigoro dengan UGM. Pertama, rekrutmen karyawan yang meliputi informasi lowongan pekerjaan atau job posting, perekrutan di kampus atau kampus hiring, magang, seminar, atau pelatihan karir atau karir workshop, dan juga bursa kerja atau karir expo. Untuk yang kedua, berkaitan dengan pelaksanaan kuliah kerja nyata atau KKN, kolaborasi dengan Universitas Bojonegoro di daerah Bojonegoro dan Tuban. Dan yang ketiga, yaitu pendampingan pembukaan Fakultas Geografi di Universitas Bojonegoro dengan 3 prodi di Fakultas Geografi dan Inovasi Unigoro, yakni Geografi, Pembangunan Wilayah, serta Kartografi dan Penginderaan Jauh. Rektor Unigoro, Dr. Tri Astuti Handayani SHMM MHU mengungkapkan, jika kerjasama ini akan sangat membantu kedua universitas dalam meningkatkan mutu pendidikan masing-masing, utamanya dalam mengimplementasikan Tridharma Perguruan Tinggi. Untuk perjanjian kerjasama dan MOU dengan Unigoro dengan UGM kemarin sudah terlaksana dengan lancar, dan apa saja tentunya banyak sekali Mas, yaitu masalah yang terkait dengan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, di mana pendidikan ini merupakan prioritas utama untuk orang tua untuk mengkuliahkan putra-putrinya agar sukses ke depannya. Sedangkan untuk yang PKS, yaitu ada beberapa hal Mas, yaitu mengenai pendampingan pembukaan Fakultas Geografi Universitas Bojonegoro. Yang kedua, ada penerimaan alumni S2 dan S3 dari Fakultas Geografi UGM untuk menjadi dosen di Universitas Bojonegoro. Sedangkan yang selanjutnya yaitu pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Selain itu, untuk yang terkait dengan lembaga alumni dari UGM ini juga nanti kampus hiring ya, untuk alumni S2 dan S3 diterima sebagai dosen Fakultas Geografi di Universitas Bojonegoro. Sedangkan untuk LPPM ini juga ada LPPM juga, dan itu ya Unigoro dan DPKM UGM, yaitu menjalin kerjasama KKN tematik bersama, dan juga ada penelitian pengabdian kepada masyarakat. Jadi untuk kerjasama ini kan agar semuanya berkelanjutan, karena visi Unigoro itu menjadi universitas yang unggul, yang menghasilkan SDM yang inovatif dan kompetitif di tataran nasional pada tahun 2030. Oleh karena itu, semuanya yang berkaitan dengan MOU ini sesuai dengan misi kami, salah satunya yaitu menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga pemerintah maupun stakeholder yang saling bermanfaat dan saling menguntungkan. Jadi ini intinya berkelanjutan. Sementara itu, dalam wawancara terpisah, Ketua Yayasan Suyitna Bojonegoro, Arif Januarso Esos MSI menjelaskan, awal mula kerjasama antara Unigoro dengan UGM terjalin berawal dari diskusi antara Unigoro dengan UGM yang disampaikan oleh Ketua Klinik Lingkungan dan Mitigasi Bencana atau KLMB UGM, Profesor Dr. Suratman MSc, yang mendorong Unigoro untuk menyiapkan pendirian Fakultas Geografi dan Inovasi. Dalam hal ini, Unigoro menyambut baik keterbukaan UGM untuk memberi pendampingan dan asistensi terkait dengan rencana pembukaan Fakultas Geografi di Universitas Bojonegoro dan akan langsung didampingi oleh Fakultas Geografi UGM. Sebelumnya dari UGM yang bernama Prof. Suratman pernah mengisi acara di
Universitas Bojonegoro. Kemudian Prof. Surahman mengajak sharing kaitan dengan pembukaan Fakultas Geografi beserta dengan prospeknya. Kemudian Universitas Bojonegoro menindaklanjuti dengan berangkat ke Universitas Gadjah Mada untuk membicarakan kaitan tahapan MOU. Jadi waktu itu kita sampaikan bahwa Universitas Bojonegoro sangat siap apabila kemudian akan buka Fakultas Geografi dengan catatan pada saat pembukaan fakultas yang paling susah adalah kaitan dosen atau sumber daya manusia untuk yang mengajar, kemudian kaitan dengan kurikulum. Akhirnya kita bicarakan kaitan bagaimana kita mencari dosennya. Kemudian Prof. Surahman memberikan fasilitas bahwa nanti bisa menggunakan lulusan S2 Geografi. Akhirnya ada kesepakatan sudah bahwa tahap awal Unigoro akan bekerja sama dengan UGM kaitan pembukaan Fakultas Geografi. Kemudian sama Prof. Surahman kita dikenalkan dengan Biro Kerjasama Universitas Gadjah Mada. Kemudian kita berbicara kemungkinan ada beberapa kemungkinan yang bisa dikerjasamakan antara Universitas Gadjah Mada dengan Universitas Bojonegoro. Salah satunya adalah kaitan dengan KKN bersama yang memang UGM akan KKN di daerah Pelumpang Tuban, sehingga kita juga bisa mengirim peserta untuk ikut KKN yang temanya adalah KKN bersama dan akan dilaksanakan di Kecamatan Pelumpang. Kedua, kaitan rencana Universitas Bojonegoro untuk membuka prodi pasca sarjana, yaitu prodi ilmu hukum, prodi ilmu administrasi negara, dan prodi ekonomi pembangunan. Tentunya untuk membuka program pasca sarjana, kita sangat membutuhkan dosen yang sudah bergelar doktor atau sudah berjenjang S3. Makanya kerjasama yang ketiga adalah kaitan dengan penggunaan lulusan dari Universitas Gadjah Mada yang prodinya adalah ilmu hukum, ilmu administrasi negara, dan ekonomi pembangunan. Tahap awal kemudian itu, setelah itu kita membahas tentang draft MOU dan PKS. Setelah semuanya selesai antara Universitas Gadjah Mada dengan Universitas Bojonegoro disepakati isi MOU dan PKS, maka oleh Rektorat di Universitas Gadjah Mada menentukan tanggal 6 Juni 2024 dilaksanakan penandatanganan MOU. Pasca penandatanganan MOU kemarin sudah kita habis ini akan bicara tentang pelaksanaannya harus bagaimana, dan akan kita bikin tahapan atau istilahnya timeline untuk kerjasama itu memang harus terwujud. Mungkin akan terwujud antara 1 atau 2 tahun ke depan kaitan pembukaan Fakultas Geografi. Kalau kemudian KKN bersama, insya Allah tahun depan sudah bisa dilaksanakan. Penandatanganan kerjasama antara Universitas Bojonegoro dan UGM menandai terbukanya kolaborasi baru antara lembaga pendidikan. Melalui perjanjian ini diharapkan akan tumbuh inovasi-inovasi lainnya untuk terus mengembangkan pendidikan Indonesia yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Unigoro mengembangkan pendidikan di berbagai sektor untuk menyongsong era sustainable planet, food, health, and energy. Tim Liputan CTV.